Salam sejahtera buat kita semua, salam budi luhur. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar cara membuat halaman utama dan logout. Pertama, kita buka software SAMPP control panelnya. Kita start pada modul Apache dan MySQL. Kemudian, kita buka browser. Saya membuka browser Google Chrome. Kita akses localhost _me_nim_admin_login.php. Kemudian kita enter. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana untuk membuat login. Kita masukkan username-nya Supardiamin, kemudian password-nya sama juga Supardiamin, kemudian kita login. Nah, ini adalah halaman utama dari web kita yang belum kita edit sama sekali. Kemudian kita buka software editornya, kita buka Sublime. Boleh menggunakan Sublime Text, Macromedia Dreamweaver, atau Notepad++, dan lain-lain. Ini saya buka menggunakan Sublime Text. Nah, kita buka file index.php. Selanjutnya, setelah kita membuka file index.php, kita buka folder di mana tempat penyimpanannya. Di sini di folder htdocs, folder dpwl_me_name, folder admin. Di dalam folder asset kita buka, ada folder disk dan plugins. Berarti letak folder disk dan plugins itu ada di dalam folder asset. Kemudian kita kembali ke Sublime Text. Pada file index.php, pada baris ke-23, kemudian pada baris 24, ya, pada baris ke-24, di sini di depan plugins kita tambahkan asset. Kemudian sama, pada baris ke-26, kita tambahkan aset juga sebelum disknya, karena di folder plugin sama folder disk itu berada di dalam folder aset. Kemudian kita scroll ke bawah halamannya. Pada baris 332, di depan plugin sama kita tambahkan aset. Kemudian di baris 334 kita tambahkan aset lagi. Kemudian di baris 336 kita tambahkan aset lagi. Nah, setelah kita menambahkan aset, kita simpan filenya. Boleh Ctrl S di keyboard laptopnya, laptop atau komputernya, boleh klik file, klik save. Setelah kita simpan, kita buka kembali browsernya. Nah, pada browser kita tinggal refresh, maka tampilan halaman utamanya seperti ini. Nah, jika peletakan folder plugins dan disk sudah benar di dalam folder asset, maka akan tampil halaman utama seperti ini. Selanjutnya, di atas ada judul title pada webnya, yaitu admin LTE3 starter. Nah, ini kita bisa ubah. Kita masuk ke Sublime Text kembali. Kemudian kita scroll ke halaman atas. Kemudian pada baris ke-21, title admin LTE starter tag title, tag tutup title. Nah, admin LTE starternya kita hapus, kita ganti dengan mengetik judul halaman utama. Kemudian kita simpan, file save, kemudian kita refresh kembali browsernya.
Ini masih admin LTE 3 starter, kita refresh, maka judulnya akan berubah menjadi halaman utama, seperti ini. Kemudian, kita kembali lagi pada Sublime Text. Kita cari tag navbar, ini ada pada baris ke-34, tutup tag navbarnya, ada pada baris 152. Kemudian, pada komen rect navbar links, pada baris ke-61, pada tag UL ini kita blok sampai baris sampai baris 151 sampai tag tutup UL. Nah, semua yang kita blok ini itu ada di sini, menu yang ada di kanan atas. Nah, kita akan menghilangkan menu ini. Kemudian kita kembali ke Sublime Text, kita hapus, kemudian kita save. Kemudian kita buka kembali browsernya, kemudian kita refresh, kita lihat menu yang ada di sini. Setelah kita refresh, maka menu yang ada di sini hilang. Selanjutnya, kita kembali ke Sublime Text. Kemudian, pada baris ke-69, di sini tag image source src disk. Nah, di sini folder disk ada di dalam folder aset. Berarti kita tambahkan aset garis miring disk. Kemudian disk img admin LTE logo.png. Berarti admin LTE logo.png itu berada di dalam folder image atau img di dalam folder disk di dalam folder aset. Kita bisa buka di folder, dalam folder aset ada folder disk, di dalam folder disk ada folder img. Di sini ada beberapa file. Nah, ini file admin LTE logo. Nah, dilihat saja ada ekstensinya, ya, apakah itu PNG, kemudian apakah JPG, apakah GIF. Nah, ini kita bisa pilih mau pakai file yang mana, atau kalau mau menggunakan file yang kita punya sendiri, bisa juga tinggal kita copy filenya ke dalam folder img ini. Selanjutnya, untuk menambahkan nama username yang login, di sini pada baris ke-71 ada tulisan admin LTE 3-nya, kita hapus, kita ketikkan codingan tag php buka, tag php tutup, echo session buka kurung tutup kurung username titik koma. Kemudian kita save kembali, kita simpan. Kemudian kita kembali ke browser. Di sini masih kosong ya, logonya belum ada, kemudian belum ada username yang login. Kita refresh, maka di sini ada logo ini, logonya admin LTE, kemudian ada nama username yang login. Nah, ini nama saya, Supardi Amin. Selanjutnya, kita kembali ke Sublime Text. Pada baris ke-79, ini ada disk lagi, berarti kita tambahkan aset di depannya, karena folder disk berada di dalam folder aset. Kemudian, di sini ada
this img, nah nama filenya user2.jpg 160x160.jpg. Ini bisa kita ganti ya, yang penting extension di sini harus sesuai apakah itu JPG, PNG atau GIF. Kemudian pada baris ke-82 di sini ada nama Alexander Pierce. Boleh kita ganti dengan nama kalian masing-masing atau boleh menggunakan nama kampus ISB Atmaluhur. Kemudian kita simpan kembali. Selanjutnya kita buka browser. Di sini sebelumnya belum ada logo, kemudian masih nama Alexander Pierce. Kita refresh, maka akan berubah dan tampil logonya, kemudian namanya ISB Atmaluhur. Selanjutnya, di sini ada menu Starter Packs, kita klik. Ada di bawahnya submenu Active Pack dan Inactive Pack. Kita akan mengubah menu ini. Kita masuk ke Sublime Tag. Kemudian pada baris ke-91, tag LI class nav item has 3 view. Menu open. Menu opennya kita hapus. Kemudian pada baris ke-95, starter packs-nya kita hapus, kita ganti dengan master. Kemudian pada baris ke-103, active pack-nya kita ganti dengan pasien. Kemudian pada baris ke-109, inactive pack kita ganti dengan obat. Kemudian kita simpan kembali. Kemudian kita kembali ke browser. Di sini sebelumnya masih starter packs, active pack, inactive pack. Kita refresh. Maka di sini berubah menjadi master. Kita klik. Di sini ada pasien, ada obat. Kemudian di menu master ada menu pasien, ada menu obat. Pada menu pasien ini aktif menunya. Kita kembali ke Sublime. Kalau kita mau menunya seperti menu obat ya, seperti menu obat, kita hapus aktifnya. Kemudian kita refresh. Kemudian kita simpan, kita save. Kemudian kita buka browsernya kembali. Kita refresh pada browsernya. Ini pasien sebelum di refresh. Setelah kita refresh, maka kita klik master. Nah, menunya biasa ya, pasien, obat. Tidak ada kotak warna putihnya. Selanjutnya, pada menu simple link, ini akan kita ubah menjadi logout. Kita ke Sublime Tag. Kemudian pada baris 118, kata simple link kita ganti dengan logout. Kemudian kita simpan. Kita kembali ke browser. Tulisan simple link ini kita refresh. Maka akan berganti tulisan simple link menjadi logout. Nah, di sini ada kotak dengan tulisan new. Ini kita hapus. Kita kembali ke Sublime Tag. Kemudian pada baris ke-119 kita blok. Kemudian kita hapus. Kemudian kita simpan kembali. Kemudian kita buka lagi browser. Kita refresh. Maka tulisan new di dalam kotak merahnya akan terhapus. Selanjutnya, kita kembali ke Sublime Tag. Pada baris tag div class content wrapper, kemudian pada baris 133,
tag div class content header kita blok sampai kita blok sampai baris 213. Kemudian setelah kita blok, kita hapus. Jadi kita tinggalkan tag div class content wrapper, kemudian tutup tag div. Kemudian kita ketikkan tag PHP, tag PHP buka, tag PHP tutup. Kemudian kita ketikkan codingan berikut ini. Selanjutnya kita simpan. Kemudian kita kembali ke browser. Kita refresh. Maka tampil keterangan error seperti ini. Jangan khawatir, ini memang error untuk awalnya. Selanjutnya, copyright yang ada di bawah ini akan kita ubah. Ini copyright 2014-2019 admin lte.io. Kita buka sublime tag. Pada copyright, tahunnya kita hapus, kita ganti 2020. Kemudian tulisan admin lte.io-nya kita hapus, kita ganti ISB Atmaluhur. Kemudian kita simpan kembali. Kemudian kita kembali ke browser. Di sini copyright belum berubah, kita refresh. Maka copyright-nya berubah menjadi copyright 2020 ISB Atmaluhur. Selanjutnya, jika kita mau menghilangkan tulisan yang ada di footer ini, anything you want ini, kita kembali ke sublime. Kemudian pada baris 163 dan sampai 165, ini boleh kita hapus. Yang ada tulisan anything you want-nya kita hapus. Kemudian kita save kembali. Kemudian kita kembali ke browser. Di sini masih ada tulisannya. Kita refresh. Maka tulisannya akan hilang. Kemudian pada halaman utama masih muncul pesan error pack_dashboard.php. Berarti kita harus membuka folder aplikasi kita dpwl mi_name folder admin. Karena di sini belum ada folder pack, maka kita akan membuat folder pack. Kita new folder, kita buatkan dengan nama folder pack. Boleh menggunakan nama folder yang lain, tapi harus sesuai dengan yang ada di codingan nanti. Kemudian, di dalam folder pack ini harus ada file dashboard.php. Jadi, di sini codingan pack_dashboard.php, ya. Berarti kita akan membuat file dengan nama dashboard.php. Kita file new file, kemudian kita simpan. Kita simpan atau save. Kita simpan di dalam folder admin, di dalam folder pack. Kita berikan nama filenya dashboard.php. Nama filenya dashboard.php, kita klik save. Selanjutnya, kita ketikkan codingan seperti berikut. Tekan codingan ini. Kemudian kita simpan. Kemudian kita buka kembali browser. Ini masih error ya, sebelumnya kita refresh browsernya, maka akan tampil
tulisan selamat datang administrator. Nah, ini dari file yang kita buat tadi, dashboard.php. Selanjutnya, kita akan membuat menu logout ini. Kita ke Sublime Text, pada menu index, sini ada logout. Pada baris 115, tag href, di sini kita ketikkan index.php tanda tanya pack, karena berada di dalam folder pack, nantinya pack sama dengan logout. Jadi kita tambahkan codingan href sama dengan tanda petik index.php tanda tanya pack sama dengan logout tanda petik. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama logout.php. Kita klik file, klik new file, kemudian kita save. Kita simpan lagi. Jangan lupa simpannya di dalam folder pack. Dalam folder pack, nah, berada di tempat yang sama dengan file dashboard.php. Kita ketikkan nama filenya logout.php. Kemudian kita klik save. Selanjutnya kita ketikkan codingan berikut ini. Tag php buka, session destroy, echo, buka kurung siku, meta http, strip equif sama dengan refresh, content sama dengan 0, URL sama dengan login.php. Tutup tag php. Ini fungsinya pada saat mengklik menu logout, maka dia akan langsung membuka menu login. Kita simpan, klik menu file, klik save. Kemudian kita kembali ke browser, kita refresh, kita klik menu logout, maka dia langsung menampilkan menu login. Kemudian untuk masuk menu halaman utama, kita login kembali, masukkan username seperti admin, saya copy, passwordnya sama seperti admin, kemudian saya klik tombol login, maka akan kembali ke menu halaman utama seperti ini. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Terima kasih dan salam budi luhur.